Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sehat masih setia ya. Lihat di videonya Dokter Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sehat, kita sudah sampai di tempatnya Mas Indra. Mas Indra ini juga putra dari peternak senior di daerah Muniran. Sebelah saya yang kemebul ini putranya Pak Naryo. Yang itu tadi putranya Pak Yanto. Muniran. Nah, peternak Muniran kemarin dua teman dari Jogja, peternak Jogja, Sleman. Sekarang ke utara lagi dikit ketemu teman-teman yang di Magelang. Ngulon. Dan ngalor-ngulon. Kurang Jawa apa bahasa Indonesia? Campur kok. Oh iya. Wong Jawa aja ilang Jawa. Oke. Gitu. Sehat semuanya. Rada basa-basi padahal tekane wis ket mau. Nek sehat ora udun, Mas. Iya. Ya karena udut itu sebenarnya menyehatkan. Oh. Tapi tenang untuk viewer, saya tidak merokok. Walaupun ini endorse-nya Mandoro. Nah, untuk teman-teman Mandoro saya endorse. Nggih. Ono Mas terus ngopo gitu kok santai aja ngobrol untuk cerita masalah ternak. Terus ini kok udah mundur bro, aku ra ketok Mas Indra. Biasa mundur banget. Aku cilik dhewe ya. Ora aku lek maju Mas, apa namanya saiki kondisine? Ndoke istimewa keluargane. Ya, kita beruntung daripada bisnis-bisnis pelaku-pelaku usaha yang lain, kita masih selamat. Kita masih bisa bertahan dan kita masih bisa survive. Kalau ya yang penting kita masih bisa nutup operasional gitu. Gitu. Jadi Beli mobil juga cukup. Saat ini ya kita yang penting selamat. Oh maksudnya tuh pas pandemi ini. Pas pandemi ya kan. Tidak ada turun ya kemarin, untuk ada turun masih istimewa ya. Ya sempat turun sih. sempat turun 3 bulan kita kacau di pemasaran. Cuma ini kita diselamatkan pemerintah karena ada bansos, Banbuk, bansos, PKH dan bantuan bupati. Oh iya. Jadi kita Honor Dombra ya. kalau saya pribadi sih merasa bisnis saya diselamatkan pemerintah. Wah, alhamdulillah. Dua-duanya trading telur juga. Mas Indra juga. Bagian produksi. Saya produksi. Oh, produksi. Kalau Mas Aziz, Saya adalah bang. Saya orang produksi, makanya saya agak kaku. Orang produksi kan kaku. Jadi ya masih sebenarnya Mas Aziz ini juga punya kandang untuk dilanjutkan dari bapaknya, tapi dia fokus konsentrasi ke trading sama sambil jalan-jalan untuk cari mitra buat pulet, katanya sih begitu. Kalau Mas Indra memang dia sudah menitik beratkan tugasnya di produksi. Di puletnya apa di layar produksi? Di layar produksi. Oh di layar produksi. Cuma saya ya melihara bulet, melihara layar, cuma untuk internal, untuk diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan itu namanya bakul. Bika digispit.com. Masih ada domainnya dengan masih. Layarnya berapa populasinya? Ya sedikit. Ya. Sekarang berapa sekarang? Mungkin yang penting cukup banyak. buat beli Ya, nasi kucing. Kalau harga di bawah 20, makan siangnya nasi kucing. Saya kemarin di Jawil. Nah, kalau tugar-tugar kok di Jawil pajak. Oh iya. Oh iya. Kalau harganya telur di atas 20, kita makan siangnya Pak Min ya. Oh iya. Saya Pak Min. Udah ada tuh badak. Iya. Jadi harga telur itu sebenarnya menentukan gizi asupan gizi yang kita makan para peternak. Asupan gizi menentukan nalar kan. Jadi kalau pas diajak ngobrol rodok nyambung ya mungkin lu pas gondok elek gitu. Stres, depresi, pengen pulang. stres, terus naik dikit depresi. Kemudian wis diparani koncone guyang-guyu dhewe itu berarti ya wis bahaya. Itu suntik. Kudu disuntik.
suntik oksitetrasiklin. Oh ngono. Nek ayam itu sebenarnya nek menurut konco-konco peluangnya sampai saat ini untuk kedepannya ya semakin susah ngomong wah ini susah untuk dilakukan ini mau siap-siap ini ketoknya kok sesuk susah harus ganti haluan untuk bisnis yang lain apa tetap sepertinya masih oke lah bisnis ayam. Kalau saya sih passion memang di ayam, cuma saya Apa passion itu cinta. cinta ditambah nafsu. Wah. Namanya passion, jadi aku seneng ini gitu. Nah itu jelas sih, pokoknya seneng. Nafsu ini apa? Aku oleh hati. Nah itu disambung ke, jadi ini emang apa cinta, ketulusan kita melihara ayam tulus. Kita memberikan menyediakan jadi produsen telur untuk masyarakat. Kita memberikan apa? Manfaat untuk masyarakat. Kita tulus. Tapi ada nafsu juga. Oh iya. Ini orang abadi ya percuma. Ini. Nek abadi ya percuma kali kita tuh. Yo passion ning yo di duit. Sebenarnya ya itu tapi nek masalah ngomong-ngomong masalah abadi kok bisa loh. Masalah telur ataupun daging. Ini kok kalau oversupply maksudnya kok bisa panganannya melimpah. Itu kan hasil pangan ya. Apa telur sama daging itu kan bahan pangan. Tapi bahan pangannya melimpah, tapi kok malah harganya turun ini gimana? Mungkin banyak yang nggak tahu ya untuk teman-teman yang nonton kawan sehat. Kalau di Indonesia dagingnya banyak melimpah, terus telurnya produksinya over, harganya malah amblek ini. Jadi bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Kalau saya amati sih, ini memang budaya Indonesia mas. Lombok pas tidak panen mahal, pas panen jatuh. Beras juga gitu. Buah-buahan juga gitu karena kita tidak punya tradisi olahan. Dan habit masyarakat Indonesia itu apa-apa segar, daging segar, telur segar, buah segar. Dia ada di Amerika apa di Washington itu kan pakai pengawet. Terus sudah sampai Amerika berarti. Sudah. Antar telur Pakai Google Maps. Pakai Pakai kacamata itu apa namanya VR. Jadi kalau menurut saya telur tadi bisa diolah, misalnya tepung telur, apa keripik telur, atau buntil telur, atau sup telur mungkin ya. Tepung telur. Oh intinya pada olahannya, memang iya belum. Nek mana sih gimana itu? Kok bisa pengaturan harga itu luar biasa hancur nih kalau buahnya. Soalnya kalau menurut pengamatan saya itu belum ada data serapan pasar itu seberapa. Oh ya, data serapan pasar tentang ekorannya apa kilogram telur yang dihasilkan. Kilogram telur yang dihasilkan sama kebutuhan pasar tuh belum ada datanya setahu saya sih. Iya. Padahal paguyubannya sudah ada ya, isinya paguyuban sudah dari pakan ada, dari DOC ada. Tapi kenapa kok bisa belum terdata ya? Ya nggak tahu. Kalau secara sejarah memang setelah Majapahit runtuh, Indonesia itu memang tidak bisa bersatu mas. Oh gitu. Iya. Kenapa? Gitu. Ya nggak tahu emang mungkin Tidak takdir. bisa. Kita nggak bisa jelaskan itu memang takdir. Tapi tidak selamanya akan seperti itu. Suatu saat nanti bakal ada kesadaran untuk kita itu satu bangsa, kita bersatu. Insya Allah lah ya. Harus. Ya kalau melengkapi, kalau Mas Ajis ini kan pakai data. Kalau saya pakai logika, pengetahuan. Ya jenengan nanti yang lihat, yang bikin ini nanti dilihat faktanya di lapangan seperti apa. Oh iya ya. Tapi tetap gitu. Tapi untungnya karena sebenarnya kalau dilihat dari konsumsinya telur sendiri, kalau agak dipaksa kayak itu ada PKH terus apa bantuan itu, nyatanya harganya juga serapannya tinggi, harganya juga naik, toh. Berarti kan sebenarnya belum maksimal saja kemarin itu. Iya. Karena saya kandangnya di kampung tuh mas. Kampung mana mas? Kampung ada lah. Oh iya. Saya juga kebetulan melayani penjualan eceran.
itu satu kampung itu katakanlah 100 kakak ya mas, itu tuh paling yang beli telur seminggu itu cuma 5 kakak loh. Oh, setiap beli di absen gitu. Enggak diangkat. Oh, gitu. Saya punya data Apa, yang beli cuma apa ini ya? aja, yang beli cuma ini aja ya. Yang setelah diselidiki yang beli ya guru, PNS, polisi. Bukan masalah harganya ya? Bukan harganya. Oh, bukan ya. Mungkin kesadaran gizinya memang masih kurang. Kesadarannya masih. Kita mungkin ya bukan mungkin tapi orang Indonesia beli rokok 1 bungkus tidak masalah, tapi beli telur 1 kilo eman duit. Nah beruntunglah sekarang ada Bako lintingnya. bako lindingnya. Lumayan nih. Saya dengar ini bisa menghemat kosnya. Iya. Jadi Daripada saat beli satu bungkus 20.000, ini katanya sehari 7.000, udah enak banget. Oh, Udah sampai ke lowong ya udah. Enggak kena susah itu Iya. sekarang. Mudah-mudahan konversi yang dari tradisi melinting ini kan sisanya rokok pabrikan sama rokok lindingan ini kan sisa, ada uang sisa. Mudah-mudahan itu sama masyarakat dikonversikan ke pemenuhan gizi. kalau Magelang itu total populasi berapa ya? 2 juta, Kira-kira 1,5 juta. oh, 1,5 Iya. Sekitar juta. Iya, tapi ada satu integrator itu kandangnya bukan di Magelang, itu belum digabung ke masuk sini ya. Ya, Itu yang kandang mana? Ya, ada. Oh, iya. ada. Pabriknya di itu Oh, yang mau ke Purworejo itu. iya. Ini kemarin kan ngobrolnya masih di regenerasi. Punya cerita seru nggak? Kemarin kan Mas Adi sama Mas Kevin itu cerita mulai ada ini jadi estafet dilanjutkan ke putranya untuk mengurusi kandang. Mas Indra ini ketoknya ya sudah kayaknya memang sudah dari dulu dipasrahin untuk kandang. Tapi pun mas ceritanya dulu mulus ngomong, wah sebenarnya bisa dipasrahin, dipercaya gitu gimana jalannya dulu. Saya sampai Saya sekarang tahu. belum dipercaya. Sama. Tapi saya alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama bapak saya dimodali untuk menerapkan idealisme saya sendiri. Oh gitu. Jadi saya dikasih lokasi baru, manajemennya terserah, vaksin terserah, modal dari bapak. Tapi ya itu tetap Pastinya dijaga. sudah pakai sabri. Terus Saya tetap sabri. Santai bersama. next. Santai yang- mantap. Itu drama begitu. Ora dikasih. Terus tapi ya tetap yang namanya bisnis ya tetap bapak anak itu ya utang piutang. Oh iya, tetap ada hitungannya. Itu ada hitungannya. Ya, saya utang tapi waktu itu saya melihara 2 tahun harga bagus terus. Berapa itu waktu itu mulai di berapa Nah, itu? cuma 2.000. Cuma Cuma 2.000. Mulai atau layar produksi? Bayar produksi. langsung bayar ya. Oh langsung bayar, ya. Karena emang di skala perusahaan besar pun Mas Ardi, Ya. generasi 1 2 itu nggak bakal flop. Oh, Tapi pasti. saya baca buku yang baca artikel menarik dari info dari salah satu pabrik vaksin di Bandung yang bukan Sanbe. Oh, iya. Info bukan Sanbe. Itu G2 sama G1 itu pasti nggak bisa klop. Ah. Bisa klopnya kalau ditengahi sama G1 setengah. Oh gitu ya. Jadi G2 enggak, Ini analogi. G1 juga enggak. G1 setengah ini apa? Orang-orang tangan kanannya G1. Oh gitu. Jadi mereka yang mensupport kita. Kadang kita komunikasi sama bapak kan, anak muda kan keras. Yo. Kita mengandalkan semangat dan nekat. Lalu yang tua kan, aku kayak ini. Biar bapak wis tahu ini. Sudah jalan berapa tahun? Apa Udah ya? jalan sendiri ini. Ya 6 tahun. Udah 6 tahun ini. 6 tahun 2014 15 untuk Harus kayak gitu. 16 17 Pak kok 18 19 lumayan. Siklusnya seperti itu. Oh, sudah mulai ini naik turun dan sekarang sudah mau beranjak ke pulau juga ya, produksi pulau sendiri. Produksi buat sendiri tapi untuk internal. Nah, Ya.
Nek Mas Ansis ini gimana perjuangannya untuk meyakinkan bapaknya? Apa sudah dipasrahin? Apa belum? Apa suruh nikah dulu? Iya gitu. Wah. Sensitif. Lu bapakku ora di YouTube tuh. Ya menawa untuk dirapori. Iya. Kenapa? Repot. Aku ngomong sing ora-ora iku. Iya sih. Hampir mikir. Ya, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Lu yang pahit itu harus ditelan. Nah, ya tapi nek ora ditelan ora mari. Obat pahit kabeh lho. Tapi sudah memulai. Sudah memulai. Nekatnya itu di mana nekatnya? Tak langsung. Nekatnya di mana? Ya kemarin sih startnya kalau Mas Indra kan di produksi. Saya mau belajar. Kebetulan kan saya dulu akademiknya bukan dari peternakan. Kuliahnya di sebuah universitas Jogja Negeri. Bukan UNY. Oh, berarti yang itu. Iya. Yang tanahnya dari Sultan itu. Oh, yang Sultan. Di fakultas sebetulnya kan D3 itu kan masuknya vokasi. Tapi itu kalau di jurusan lagi masuknya MIPA, komputer sistem informasi. lumayan itu susah itu masuk itu. Terus itu kan jadi saya mau belajar dari awal jadi kalau untuk pemeliharaan ayam kan dari benar-benar nol hari kan dari DUC itu anak-anak ayam. Sudah mulai masuk ke kandang terus ya pelihara jadi biasa. Iya, tapi untuk ke produksi belum punya kandangnya. Belum punya kandangnya, tapi sudah mulai. Sudah mulai dipasrai, bukan dipasrai untuk bantu monitor di DOC ya. Terus kalau telur itu saya dengar jualan telur apa BKDG Speed itu. Oh itu ya, itu sebenarnya karena kemarin melihat pasar Magelang itu kurang barang. Ini anunya apa latar belakangnya? Gitu. Pasar Magelang kekurangan barang, tapi kenapa kok harga telurnya nggak ngangkat? Ternyata setelah diselidiki itu pasar Magelang itu ikutnya Jogja, standar Jogja, standar harga Jogja. Harganya ngikut Jogja. Iya. Mengapa nggak ngangkat itu karena Jogja, setahu saya ya Mas ya. Setahu saya itu kalau Jogja itu pasarnya lokal. Nah, ketika pandemi kemarin pasar Jogja lokal itu serapannya ke pariwisata dan mahasiswa. Oke, ya. Itu pandemi kan otomatis pariwisata ditutup. Mahasiswa juga pulang kampung. Dia kuliah online kan itu kemarin. Jadi kan pasar serapan di Jogja sendiri itu sangat kecil. Mengapa harga telur nggak naik-naik? Ya, itu sekarang paling parah se Indonesia ya kemarin itu. Tapi pas pandemi sampai sekarang juga sepertinya cuma turun sebentar ya kalau ya, di Jogja sendiri kan kalau harganya sekarang masih istimewa. Alhamdulillah. Bagaimana bagian produksi? Harga Sempat hancur 2 minggu. 2 minggu. Telurnya Paling hancur se Indonesia. tapi udah ketukar tuh sama yang sekarang. Iya. Ya, Asal ayamnya ngendong. Ayamnya ngendong yo. ayam nggak ngendong itu karena apa Mas Indra? Bisa vaksinnya jelek, bisa vaksinnya bagus, aplikasinya jelek, bisa salah aplikasinya. Makanya jangan salah pilih vaksin. Iya. Nanti kalau salah cobalah ngobrol dulu sama saya gitu. Ayam kemana? sini. Ayam 1000 ekor itu 100 juta. Vaksin itu cuma 300-400 ribu. Nah, gitu. Selisih dikit, kalau bagus nggak masalah.
kita sisi dikit tapi nyelametke yang 100 juta tadi. Itu nek sewu sebenarnya lebih vital mana, pakan apa vaksin? ya dua-duanya. Karena dua-duanya kan itu Iya. menjadi faktor. Jadi kalau telur kan sebenarnya telur itu dari pengolahan protein dalam pakan. Jadi sebenarnya gini Mas, saya buat obrolan ini bukan hanya untuk menjaga mutu vaksin, tapi nanti kita juga bisa sharing masalah pakan. Oh, Jadi hati-hati loh ya, nek pakan itu turun kualitas kita tahu, kita ngobrol ini loh. Kita ngomong nek tadi tadi ya wes kafe. Ya, dan soalnya pakan sendiri mungkin juga sebenarnya bukan mau kritik siapa-siapa, tapi kalau saya sendiri keliling ke teman-teman, sebenarnya teman-teman sendiri sungkan kalau pas turun kualitas ngalami nggak Mas? Dengan kita kok arah ke pakan atau apa gitu. Saya mengalami, pakan mengalami, DOC mengalami. Nah, Tapi kita mau komplain ke pakan pasti kalah. jadi gini. Jadi Sebenarnya kita nggak komplain, ini cuma cerita kok. Iya. Ini cuma cerita. jadi nanti pabriknya pasti nyalahkan cuaca, nyalahkan nggak homogen lah, kayak nyalahkan manajemen lah, ya istilah. Itu untuk nanti juga gitu. Semoga ini kita jadi ya. seharusnya kan dari pabrik bisa menanggulangi lah. Mungkin dari misalkan yang mau dijalankan manajemen itu harusnya sebelum itu terjadi itu dibenahi dulu manajemennya. Peternakan dikasih Dan ini pembelajaran. dan memang Mas, konsumen Indonesia itu nggak seradikal di RRC sama Jepang sana. Sudah di sana Mas. Udah. Karena kita mobil rusak, kalau di luar negeri itu langsung ditarik Mas. Kalau kita kan enggak. Kita mau komplain takut. Didorong kalau rusak. Iya. Ditarik. Apa istilahnya itu di recall. Di recall. Iya. Beras ada pasirnya dikit aja mereka udah marah-marah setengah mati, suruh pabriknya tutup. Kalau kita kan enggak, takut Ada itu. pasirnya malah dibagi di Malah Terus pasir ini bagus. enggak, ada pasirnya kalau besar digosok dari ake. Iya. Jadi ya nek apa namanya ada keterkaitan kalau saya boleh ngomong masalah vaksin sama pakan, karena adanya vaksin itu juga sebenarnya ngawal karena ngawal kondisi pakan. Kalau kita lihat semakin kesini juga vaksin semakin banyak gitu. Iya. Terus banyak komplain tentang pakan juga. Itu soalnya ada kesinambungan, maksudnya si vaksin ini berfungsi untuk menutup kemungkinan yang terjadi ketika cuaca atau nutrisinya kurang masuk sempurna. Jadi semakin itu nutrisinya semakin kurang, semakin potensi masalahnya semakin tinggi, maka vaksinnya semakin ketat. Kemungkinan seperti itu kalau dilihat polanya. Begitu. Tapi sekarang kandangnya aman tuh ya. Iya. Sehat semua. Alhamdulillah. Karena kita udah pengalaman pahit dulu. Kalau terulang lagi malu ya. Kecuali kalau satu Indonesia itu kena outbreak kita nggak malu. Kalau yang situ kena sini enggak, kita malu. Kalau kena semua saru. Iya. Bisa semuanya Bisa. kena. Oh, kalau kena semua itu aja asal. Kita kurang amal. Jadi kok yang kena kok ngonbu terus. Kemudiannya kok ora. Tapi dari dua peternak ini maksudnya dengan dua kan berkecimpung di ternak. Di usia favorit apa tuh? Wah, boleh sebut merek? Boleh, nggak apa-apa. Strain aja. Nanti kan di endorse. Strain aja, mana tahu. Kalau saya Isa. Maidit ya. Ya, Setiap pelihara pasti Isa. iya. Keunggulannya dia apa kok seneng di Isa? Ya, saya beternak itu pakai rasa aja. Roso. Kayak Mbah Marijan itu kan roso. Roso itu bukan roso kuat, roso. Beternak itu nanti kalau satu titik tertentu kan banyak perdebatan Mas, isi 2, isi 1.
bagus mana, isi 3, isi 2 bagus mana, monitor kalau tidak monitor, 1V, 2W, 1V, 2V, model W, model A, model M bagus mana, ketemu nanti nang rasa. Jadi aku ora iso jelasin kok bisa iki apike nang ndi aku ora iso. Tapi pernah coba yang lain? Pernah. Terus Ya bagus. Tapi nang rasa tadi. Oh, tetap mantap. Bisa. Ya masalahnya nama saya juga kebetulan kalau disingkat Isa. Oh. Indra Santosa. Oh. Bisa. Iya. Lu harusnya jenengan pakainya Sanbe. Kok bisa? Santosa bersaudara. Iya, dari Sanbe. Iya. Aduh, Iya. Kapan seperti itu? Langsung jodoh ya Mbak Wit. Suatu saat pasti pakai. Oh, iya. Kalau saya dulu kan belum masuk segmennya Sanbe karena masih omset belum nutup buat operasional salesnya. Enggak ada seperti itu. Nanti saya mulai. Oh iya. Terus nek menurut jenengan Mas Aziz, Kalau sudah pelihara apa? saya udah kalau saya lebih ke bulat ya Mas ya. Belum ke produksinya. Jadi untuk pemeliharaan bulat saya lebih suka Lohman sih. Lohman. Soalnya ayamnya lebih kalau saya lebih rosonya saya Lohman. Oh. Ini buat pertimbangan lo kabeh rasa juga kepiye? Loh, Mas. Ya saiki menurut statistik ya Mas, ayam paling genetiknya paling bagus Lohman Mas. Iya. Tapi nang kene nang gone manggis kabeh lho, tak delok iki. Di daerah mana? Kaisek. Magelang Wetan Berarti Merapi. alasan rasa area sini ya, terus kepiye ini? Ini podcastnya tidak Dangkal mat-mat iki. Oh, tidak apa-apa ini podcastnya ya. jebul iki kae ternak-ternak iki nganggo rasa. Oh iya, wis lah. Ameh aku ngomong muni apik Lohman, Pak. Ngono ya tetep iso. Tapi nek kemudahannya enggak ya berasa seneng aja ya. Iya, Udah sama seneng. Jadi kalau menurut saya sih untuk sekali ya mudahnya. untuk ke produksi ini lebih ini sih antara Isa mungkin ini baca dulu aja ya. Antara Isa sama Lohman kan karakteristiknya lebih kalau untuk masuk ke produksi lebih ke besar kecilnya posturnya, berat badannya. Jadi nanti mungkin pengaruh ke iklim kandangnya itu. Jadi iklim kandang ya kita bagi manusia jadi sama-sama makhluk gitu kan. Oh kalau Ya. panasan lebih cenderung ke Lohmannya lebih tahan. Kalau panas malah saya lebih ke Isa. Biasanya. Soalnya kalau Isa kan lebih ramping, Lohman lebih gede. Jadi kalau ramping itu kan kalau dilihat dari yang aja dari sirkulasi di kandang produksi aja kan, itu kan kandang produksi mepet-mepet banget tuh itu, efisiensi tempat. Oh iya. Ya, itu lebih kalau ramping kan lebih. Kalau ngomong ini jarak lo ya. Tempatnya Mas Adi kemarin itu settingan dari bapaknya Pak Jaro. Itu kandangnya walah jember-jember apa lebar jarak antar kandangnya itu sampai kalau 2 kali kandang. Ya. Itu hubungannya memang di kualitas telurnya sih. Sama penyakitnya jarang. Sampai dulu tuh ngomongin nek orang-orang sana jadi Pak Jarwo ini sing jogo ono sesuatu nih. Ya nek do kena sak komplek ki ora, tapi sebetulnya karena memang manajemen ketat dari jarak antar kandang itu yang mengakibatkan sirkulasinya bisa lancar, oksigennya tersuplai ke. Kalau saya menyarankan sih memang sebaiknya kalau sekarang kita harus dari awal ideal. Karena harus kebajut. Harus kebajut nanti perombaknya susah. Mahal. Nah, terus ya contoh aja jarak kandang lah. Jarak kandang itu aturannya itu seandainya itu 1x1 lebar kandang. Kandangnya 4 meter ya jaraknya 4 meter minimal itu minimal. Ya nanti produktivitasnya juga pasti bagus ya. Lebih ini masalah kandang terus ada orang produksi untuk 1000 ekor ayam itu bangun asetnya kandang itu sampai berapa rupiah? Untuk 50.000 per ekor. 50.000 per ekor itu belum tanah loh ya. Oh iya, jual tanah cuma bangunannya berdiri. Sudah ada ayamnya belum 50.000. Belum, ayamnya 100. Itu kandang apa Mas? 100 tuh ayamnya tuh apa sudah sama ayam? Ayamnya tuh per ekor 100. Jadi 150. Ya 150-an itu teman-teman. Bayangkan itu kalau 1000 ekor kan tinggal ngalikan saja. Nah itu yang leb-leb plung itu 150.000 ekor.
berapa M. Iya. Jangan nanti pajak. Kalau Sensor. tidak ada yang meneruskan, terus siapa lagi? Itu aset sudah kadung, sudah kebantu berdiri. Kalau nggak ada yang meneruskan, teman-teman ini penerus. Iya. Jadi untuk para bapak-bapak, ialah anakmu. Kalau Ini sudah mau digembleng untuk siap bangun. kalau kita nyontek semboyane PO Haryanto perusahaan otobus itu Mas. Di bis-bisnya itu kan menoro ora ono mundure. Oh, Tapi kita di ternak juga harus punya lebih kompleks lagi. Apa? Orang yang perlu ora ono mundure, ora ono ambruk. Masalahnya besok just kalau dokter ya, yeah. Pak dokter gimana kabar? Oh baik. Nah, bla bla bla. Kalau kita ternak, Pak apa kabar? Masih melihara ayam enggak? Pasti itu yang ditanyakan itu. Nggak sampai bilang enggak, yo gimana? Oh, iya. Itu karena ada AI-nya tadi ya. Ya. Oh. Mesti kalau air biasanya di poli. Terus kalau Oli, tempat jenengan sudah teratasi. alhamdulillah Proses ya. Oke. Sudah beli belum? nanti mampir di sini ya ada yang jual. Sebenarnya kalau tadi sebenarnya mau liputan tempatnya Mas Kevin. Kebetulan saya itu di Mas Kevin masalah urus apa? Sling gitu. Itu disambati 4 tahun yang lalu masalah kondisi air. Itu akhirnya terpecahnya pakai tampungan air, membuat tampungan besar, difilter secara mekanik, kemudian diberikan baterai. Itu ternyata 4 tahun ini efektif sih, olinya tidak ada masalah. Jadi memang ya kayak orang tua zaman dulu memang bagusnya air itu pindahkan dulu. Kalau bisa kondisi sekarang sumber airnya sudah tidak sebersih dulu ya dikasih golok dulu atau di treatment dulu baru diendapkan, baru endapan itu yang nanti diwajibkan Filtrasi. Ya emang kita memang harus adaptasi teknologi. Jadi kalau saya ada prinsip kandang itu harus pertama standarisasi dulu. Kita standarisasi jarak kandang, manajemen pemeliharaan, vaksin, terus pola pemeliharaan, terus pola manajemen pemeliharaan, terus mekanisasi. Mekanisasi itu nanti kita harus adaptasi teknologi, misalnya ya minum udah otomatis, makan udah gerak sendiri, tidak perlu close, tidak apa-apa semi close, open tapi operannya udah konveyor. Ya, minimal harus adaptasi teknologi lah. Ya, tapi sebenarnya masih berani saya beli saran. Yang pertama seneng dulu. Itu modelnya tidak bisa dibeli. Ya rosot tadi. Banyak orang pengen bisnis tapi tidak senang. Nah itu kuncinya di situ, malah tidak jadi karena tidak senang, tidak telaten. Kalau ada masalah udah. Soalnya kalau dalam bisnis itu nggak mungkin untung terus, nggak mungkin. Mesti ada ruginya. Kalau nggak senang, diawali bukan dengan rasa senang, cinta. Itu mesti agak repotnya nanti ketika dia kepentok masalah mesti langsung down. Tidak bagaimana caranya menghadapi masalah untuk lebih ke naik level. Soalnya masalah itu kalau dalam sekolah itu menurut saya itu jadi ujian, kayak ujian untuk kenaikan kelas. Semakin banyak masalahnya, semakin cepat nanti stresnya. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat ini teman-teman yang di sini benar-benar terjun ke kandang, jadi untuk obrolannya sendiri lumayan. Terutama masalah itu harus kita melengkapi aja. Masalah itu harus kita masalah internal, masalah eksternal. Pengaruh sih itu. Nah kalau masalah internal itu harus kalau bisa tidak ada masalah. Misalnya air koli, yo diatasi. Pakan jelek yo. Bisa direbut ganti. Saya kira kalau internal itu masalah mental, pengen nikah, jadi ada gesekan nggak sepaham sama keluarga, terus masalah galau-galau percintaan remaja gitu kan masalah internal sebenarnya. Kalau gitu pengaruh kan? Pengaruh. Makanya kalau
dilihat Mas Aziz itu ketawa terus karena dia meminimalisasi masalah. Iya. Jadi Internal. internal. Iya. Mungkin dia punya permasalahan internal yang agak berat. Kalau eksternal kan kita nggak bisa. Iya, Nggak bisa. eksternal nanti kan kita Saya hubungannya sama orang lain. Sudah berapa menit nih closing statement untuk pesan sama teman-teman yang lihat nanti petelur atau ayam peternakan ayam petelur atau teman-teman yang menggeluti bidang bisnis ini, ada pesan khusus enggak dengan adanya kumpul-kumpul seperti ini? Saya dulu atau Ya, jadi Ya, dulu. yang sesuai dulu. kalau saya simpel aja. Tidak peduli kamu anak konglomerat, Iya. anak pemulung, Iya. anak koruptor, Iya. anak pencuri, Astagfirullah. anak kiai, Iya. kamu harus tetap bekerja Iya. yang halal loh ya, Iya. Oke. untuk mempertahankan hidup. Iya. Ya itu aja. Good. Mas Aziz. kalau saya sih lebih ini You'll never walk alone. Oh, experience is the best teacher. Iya. Ini cover buku ya. Ciwi kimia itu, Cidu. Wow, konglomerat Indonesia itu. Oh, Ciwi. iya. Ini tentang apa closing statement tentang Iya, peternakan tentang atau peternakan tentang atau kehidupan. forum ini. Tentang forum ini biar maju terus atau gimana? Ya dari zaman mbah-mbah kita kan udah dari Majapahit. Kenapa Indonesia tidak bisa maju karena setelah Majapahit runtuh itu tidak ada suatu persatuan. Walaupun dalam Pancasila sudah dianut persatuan Indonesia. Jadi mari sudah sejauh ini masa kita nggak bisa bersatu. Iya. Sudah. Kita harus beraliansi. Beraliansi. Nggak bisa ngirim sumber daya modal nggak apa-apa. Nggak Sumber apa-apa. daya pemikiran. Oh iya. Iki piye tuh nek Iya. kandhane ngene. Yang mahal itu sebenarnya itu Di semua Mas. bidang kuncinya adalah bersatu, membuat koloni ataupun kalau kita muslim berjamaah. Karena tanpa bersatu semuanya akan terasa berat. Ingatkan kawan saya, matur nuwun sudah lihat subscribe Sob Baker. Apa ya? Sob Baker. Subscriber. Oh, Ini Sob- loh bagus Tom. Sob Baker. Aku boleh coba itu lagi. Ana sing dia coba itu tidak Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.